Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak dimanapun kalian berada. Pada hari ini kita sama-sama melaksanakan pembelajaran jarak jauh, tetap belajar dari rumah, kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2001-2022. Baik anak-anak, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dengan kelompok kerja guru atau KKG Kecamatan Kejaksan. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Kejaksan, duduk padane. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, pada bulan ini, yaitu bulan Agustus ya, tahun 2021, kita sama-sama akan memperingati Hari Bersejarah Bangsa Indonesia, yaitu Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Di sini mengusung tema Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh. Ya, untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, marilah kita sama-sama mengikuti himbauan. Ya, ayo kibarkan bendera merah putih serentak 1 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2021 di rumah masing-masing atau dimanapun berada. Nah ini mohon maaf pada Bapak Wali Kota, ya. Sini Bapak akan menyampaikan banner atau poster dari Bapak Wali Kota terkait dengan ayo lindungi diri, lindungi negeri. Jaga diri kita, keluarga dan orang yang kita sayangi agar tidak terpapar COVID-19. Lakukan protokol kesehatan dan siap divaksinasi. Ya. Mungkin ada yang sudah divaksinasi, ada yang belum. Termasuk Bapak alhamdulillah sudah 2 kali divaksin. Ya, tinggal 1 kali vaksin lagi itu vaksin booster yang ketiga. Nah ini ya. Sini yang tadi yang disampaikan oleh Bapak Wali Kota itu ingat selalu protokol kesehatan ya. Di sini kita ingat 5M. Yang pertama, selalu memakai masker. Ya, mohon maaf di sini Bapak tidak memakai masker. Kenapa? Karena nanti kalau pakai masker barangkali suaranya tidak jelas ya. Tapi kalau kita keluar itu usahakan memakai masker. Nah, alangkah baiknya sesuai dengan imbauan pemerintah yang terbaru, gunakan masker ganda. Dalam artian yang pertama kita menggunakan masker medis ya yang seperti ini ya. Mohon maaf ya. Kita gunakan masker yang seperti ini di bagian dalam. Kemudian kita tutup lagi dengan masker kain ya, masker kain agar perlindungan ganda itu. Kemudian yang kedua, mencuci tangan ya, mencuci tangan dengan sabun antibakteri ya, sehingga setelah kita menyentuh apapun, kuman ataupun virus yang menempel di tangan kita itu akan hilang ya, dengan cara mencuci tangan menggunakan sabun yang mengandung antibakteri dan air yang mengalir. Kemudian yang ketiga, menjauhi kerumunan ya. Jadi hindari kerumunan ya, baik di pasar ataupun di sekolah ya. Mungkin kalian kalau ke sekolah mengumpulkan tugas tetap harus menjauhi kerumunan. Jadi jangan berkerumun. Kemudian yang keempat, menjaga jarak. Nah ini ya, menjaga jarak ya. Walaupun dia sahabat kita atau teman ya, tetap kita harus menjaga jarak. Kemudian yang kelima, ini membatasi mobilitas. Makanya sekarang dilaksanakan PPKM ya. PPKM ya. Itu tujuannya adalah untuk membatasi mobilitas ya, sehingga kita tidak bepergian kemana-mana suka hati ya. Kita bepergian hanya ketika ada hal yang penting atau perlu saja. Baik, sebelum kita mulai ya, yang pertama persiapan pembelajaran, berdoa sebelum belajar menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nanti anak-anak berdoa di rumah masing-masing ya. Bapak akan pimpin ya. Baik, sama-sama kita baca doa, berdoa, mulai. Berdoa selesai ya. Baik. Kemudian persiapan yang kedua yaitu persiapan alat tulis ya. Nanti ketika ada hal-hal yang penting kalian catat. Kemudian barangkali ada tugas dari Bapak, catat juga ya. Kalian nanti mencatat hal-hal yang penting dari materi yang Bapak sampaikan. Nah, ya. Pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengenalkan kepada kalian atau kita sama-sama mempelajari tentang tema 1, subtema 2, pembelajaran 1
yaitu hewan sahabatku. Hewan adalah makhluk ciptaan Allah ya. Dan kita sesama makhluk ciptaan Allah harus saling menyayangi ya. Termasuk hewan juga bisa kita jadikan sahabat. Mungkin anak-anak di rumah ada yang mempunyai kucing, ada yang mempunyai ikan. Nah, itu bisa mungkin jadikan sahabat kalian. Bahkan ada orang atau mungkin anak-anak juga yang pernah kucing itu diajak ngobrol ya. Ya sama, Bapak juga kadang kalau ketemu kucing Bapak akan menyapanya. Nah, itu hewan sahabat kita ya, sahabatku. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi ya, kita sama-sama mendengarkan dan menyimak lagu Indonesia Raya. Di sini Bapak akan menyanyikan lagu Indonesia Raya pada masa awal-awal kemerdekaan. Ya, kita simak dan dengarkan baik-baik. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, tadi kita telah sama-sama menyaksikan lagu Indonesia Raya. Itulah keadaan bangsa kita ketika awal-awal kemerdekaan ya. Mereka sangat luar biasa sekali menyambut kemerdekaan. Kita sebagai generasi penerus bangsa juga harus berjiwa patriotisme dan nasionalisme seperti para pejuang-pejuang kita maupun bangsa Indonesia pada waktu itu. Baik, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada tema 1 subtema 2 pembelajaran 1 ini yang pertama adalah setelah mendengarkan teks laporan yang dibacakan, siswa mampu menemukan ide pokok dengan bantuan diagram dengan benar. Nanti anak-anak akan Bapak tampilkan ya, sebuah teks sederhana saja. Nanti kalian akan mencoba mencari ide pokok dari teks tersebut. Kemudian yang kedua, setelah membaca teks, siswa mampu mengklasifikasi, ya menggolongkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya secara opipar, pipipar, dan opopipipar, serta manfaatnya dengan benar. Nah, nanti ada opipar, pipipar, dan opopipar ini apa sih? Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Kemudian, yang ketiga, setelah membaca teks tentang ASEAN, di sini ASEAN-nya dalam artian keadaan geografis maupun ekonomi maupun sosialnya, siswa mampu menyebutkan kehidupan ekonomi dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan tepat. Ya. Tadi tujuan pembelajarannya. Nah, kita lanjutkan ke materi ya. Yang pertama, perkembangbiakan hewan ya di sini ya. Nah, perlu anak-anak ketahui sebelum kita mempelajari tentang hewan, mungkin anak-anak sebelumnya sudah mempelajari tentang tumbuhan ya. Karena tumbuhan dan hewan ini merupakan sama-sama makhluk ciptaan Tuhan ya. Baik, kita lanjutkan ke perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya ya. Jadi mereka melestarikan jenisnya itu dengan cara berkembang biak supaya tidak punah atau langka. Bahkan perlu anak-anak ketahui, ternyata ada beberapa hewan yang sudah langka ataupun punah ya. Nah, karena kemampuan mereka dalam berkembang biak itu sangat kurang maksimal atau tidak seperti hewan-hewan yang ada di lingkungan kita ya. Seperti ayam, kita mungkin melihat ayam banyak, kucing banyak ya.
Tapi seperti hewan-hewan seperti yang mereka hidup di hutan atau di hidupnya liar ya, seperti badak dan sebagainya itu sudah mengalami hampir mengalami kepunahan ya. Nah, kenapa? Karena mereka banyak diburu, sedangkan perkembangbiakan atau reproduksi mereka tuh lama, beda dengan ayam gitu ya dan sebagainya. Baik, berikut cara perkembangbiakan hewan. Yang pertama adalah bertelur atau opipar ya. Nah, tadi opipar, apa sih opipar? Opipar adalah bertelur ya. Itu. Kemudian cara perkembangbiakan hewan yang kedua adalah melahirkan atau pipipar ya. Kalau tadi opipar bertelur, pipipar melahirkan. Yang ketiga bertelur kemudian melahirkan. Nah, mungkin ini anak-anak bingung. Ya, bingungnya kenapa? Kok bertelur kemudian melahirkan? Nah, ini istilahnya adalah opok pipipar ya, gabungan antara opipar dan pipipar. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa sih bertelur kemudian melahirkan ya. Kita nanti akan sama-sama simak. Nah, di sini ada gambar ayam ya, ayam itu bertelur ya. Kemudian ada gambar itu kucing ya, kucing sedang mengisi anak-anaknya ya. Ini kucing melahirkan dan ada gambar di situ chameleon atau bunglon ya, yang bisa berubah-ubah warna. Nanti anak-anak juga mempelajari tentang kemampuan khusus dari hewan ya. Nah, chameleon ini ternyata dia masuk ke dalam bertelur kemudian melahirkan ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sini mungkin anak-anak tidak asing lagi ya. Ini adalah ekor ikan arwana ya, atau disebut juga sebagai dragopis atau ikan naga ya, yang terkenal dari Indonesia, arwana spread ini ya, dan memiliki nilai jual yang tinggi. Baik, perkembangbiakan hewan secara opipar atau bertelur ya. Di sini hewan-hewan tersebut diantaranya memiliki beberapa ciri. Yang pertama ya, dia tidak memiliki daun telinga. Yang kedua, mengerami telurnya, itu ya. Itu. Jadi ciri yang pertama adalah mengerami telurnya dan tidak memiliki daun telinga. Tapi jangan lantas kalian tidak memiliki daun telinga bahwa hewan tersebut bertelur. Tapi ada juga yang tidak memiliki daun telinga itu melahirkan. Ya, nanti kita akan bahas apa sih hewan yang tidak memiliki daun telinga tapi dia melahirkan, kok bukannya bertelur, dan kita akan bahas nanti ya. Nah, contoh hewan-hewan yang bertelur itu adalah burung. Semua jenis burung itu bertelur. Kemudian ikan. Ya, hampir semua ikan itu bertelur. Tetapi nanti ada ikan juga yang bertelur kemudian melahirkan. Nah, kita akan simak nanti. Kemudian reptilia. Ya, reptilia itu sejenis buaya, kadal, ular ya. Kemudian katak. Ya, katak ini bertelur. Mungkin kalian pernah mengenal yang namanya makanan telur kodok ya. Telur kodok ya, bulat-bulat kecil-kecil ya, itu seperti itulah telur kodok ya. Biasanya mereka bertelur di sungai atau di selokan-selokan ya, atau di air yang menggenang. Biasanya katak ini banyak sekali di sawah ya gitu. Nah, kita akan sama-sama menyaksikan seperti apa proses ikan arwana ini bertelur ya. Simak baik-baik ya. Ya, anak-anak, tadi kalian telah menyaksikan bagaimana ikan arwana
tersebut bertelur dan mungkin kalian kaget loh, kok ikan arowananya makan telurnya. Nah, itu bukan dimakan ya, tapi dirami oleh induknya ya dalam mulut. Bayangkan seorang induk arowana dia mampu tidak makan ya demi untuk mengerami anak-anaknya. Luar biasa sekali ya. Baik, itulah proses arowana ya, dari mulai bertelur sampai menjadi anaknya. Kemudian kita lanjut ya. Kemudian yang kedua, ini adalah hewan yang melahirkan atau pipipar ya. Nah, hewan yang melahirkan pipipar ini memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut atau bulu ya. Nah, baik. Dan di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi, ternyata ada juga hewan yang melahirkan tetapi tidak memiliki daun telinga. Nah, itu biasanya pada hewan-hewan mamalia laut ya. Contohnya seperti ikan paus, ikan lumba-lumba, sapi laut, singa laut, anjing laut. Apakah kalian pernah melihat ikan paus ada telinganya? Daun telinganya? Tidak kan? Nah, itu ya. Jadi, ciri khusus untuk mamalia laut, dia melahirkan anaknya tetapi tidak memiliki daun telinga. Kemudian, yang selanjutnya adalah memiliki kelenjar susu ya. Biasanya hewan-hewan yang melahirkan ini pasti menyusui anak-anaknya. Ya, seperti tadi ada gambar kucing sedang menyusui anaknya itu ya. Nah, Pak, bagaimana kalau dengan ikan tadi ikan paus, lumba-lumba, mamalia itu apakah menyusui anaknya? Iya, ikan paus, ikan lumba-lumba menyusui anaknya itu ketika dia berenang ya di air. Nah, sedangkan kalau anjing laut biasanya atau singa laut itu menyusui anak-anaknya ketika dia ada di pantai atau di bebatuan di daratan ya. Dan contoh dari hewan-hewan yang melahirkan atau pipipar ini adalah kelinci, sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak dan sebagainya. Itu adalah hewan-hewan yang melahirkan atau pipipar ya. Jadi jangan sampai ketukar, jangan sampai kebalik. Hewan seperti sebutkan hewan yang melahirkan, kalian jawab ayam. Nah, itu tidak benar ya, atau belum tepat. Yang tepat adalah hewan yang melahirkan. Contohnya adalah kelinci, sapi, kucing, kambing dan sebagainya. Kita lanjut ya. Kita akan lihat bagaimana proses ikan paus ini melahirkan ya. Melahirkan bukan bertelur ya. Baik, kita simak baik-baik video tersebut. Kelahiran anak seorang seekor ikan paus jenis orca yang dipelihara oleh SeaWorld di San Antonio, Amerika disambut gembira oleh penonton yang menanti detik-detik kelahiran bayi ikan paus ini. Ikan paus orca ditempatkan dalam sebuah akuarium besar dan selama proses melahirkan, ikan paus bernama Taraka ini tampak dalam kondisi yang sehat. Kelahiran bayi Taraka disambut gembira petugas SeaWorld San Antonio dan pengunjung yang hadir. Orca atau paus pembunuh adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Spesies ini ditemukan di seluruh samudra dari kawasan dingin Arktik dan Antartika hingga kawasan bersuhu panas. Taraka sendiri lahir dan besar di SeaWorld San Antonio dan telah melahirkan 5 ekor bayi ikan paus jenis orca, usia 3 tahun dan 15 tahun. Ya, anak-anak tadi kalian telah menyaksikan ya bagaimana proses ikan paus orca ya, atau disebut sebagai ikan paus pembunuh ya, dan pernah difilmkan dalam sebuah film yang Free Willy ya. Ini pernah mungkin juga pada waktu filmnya ya tentang ikan paus orca yang bisa berakrobat ya. Nah, itulah proses melahirkannya. Di sini diambil videonya itu di Amerika ya, tadi ya di SeaWorld di Amerika. Baik, kemudian, nah ini ada hewan yang sangat lucu ya, namanya platypus ini ya. Nah, sini anak-anak bisa melihat
perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan ya, bertelur kemudian melahirkan ya. Jadi opipipar ya, disebutnya itu opopipipar, gabungan antara opipar dan pipipar, itu bertelur kemudian melahirkan. Hewan-hewan yang bertelur kemudian melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus ya, biasanya tidak memiliki ciri-ciri khusus. Nah, contoh yang sangat pasti adalah hewan-hewan yang bertelur melahirkan ini adalah ikan hiu, kuda laut, dan platypus ya. Nah, jadi anak-anak bisa nanti melihat bagaimana proses kuda laut itu bertelur kemudian melahirkannya. Kita akan simak baik-baik video berikut ya, sehingga anak-anak tahu, oh hewan yang bertelur kemudian melahirkan itu seperti ini. Nah, gambarannya ya. Baik, kita simak baik-baik ya videonya. Ya, itulah ya proses bertelur kemudian melahirkan kuda laut ya. Tadi mungkin kalian lihat kuda laut jantan itu menyimpan telur-telurnya di kantung di perutnya ya. Nah, kemudian ketika telur itu akan menetas, baru dikeluarkan oleh induk jantan dari kantung yang ada di perutnya. Seperti itu proses bertelur kemudian melahirkannya. Jadi telurnya simpan dulu di kantung kuda laut jantan ya. Nah itu. Baik, kita simak juga. Sini Bapak mempunyai kisah sebutir telur ya. Kita simak baik-baik video berikut ya. Allah cinta pada orang berzikir. Allah cinta pada orang berfikir. Allah cinta pada orang yang taat. Allah cinta pada orang bertaubat. Allah cinta pada orang yang jujur. Allah cinta pada orang bersyukur. Allah cinta pada orang dermawan. Allah cinta pada orang yang sabar. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Setiap perbuatan kan mendapat balasan. Hidup di dunia hanyalah sejenak. Setiap pertaubat kan mendapat ampunan. Allah ya Rahman, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim, Allah ya Rahim, Allah ya Rahman, Allah ya Rahim.
orang yang jujur. Allah cinta pada orang bersyukur. Allah cinta pada orang dermawan. Allah cinta pada orang yang sabar. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Setiap perbuatan kan mendapat balasan. Hidup di dunia hanyalah sejenak. Setiap pertaubatan kan mendapat ampunan. Setiap pertaubatan kan mendapat. Kita lanjut saja. Tadi anak-anak sudah menyaksikan bagaimana proses kisah sebuah telur ya, mulai dari telur sampai ke menetas dan jadi anak ayam ya. Dan itu kalian bisa menyaksikan ya, luar biasa sekali proses pengeraman telur ya, dari mulai dia telur kemudian menjadi anak ayam. Bahkan ada pertanyaan tadi di awal, duluan mana ayam dengan telur ya? Mungkin kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dan jawaban, ayamlah yang duluannya. Kemudian ayam itu bertelur dan kemudian menetas. Baik, di sini ada gambar ya, gambar gajah ya. Di sini ada gajah Thailand ya. Nah, gajah ini di Thailand sangat dihormati, bahkan Thailand juga ini memiliki julukan itu negara gajah putih ya. Gajah putih, ya, gajahnya albino mungkin ya, gajah putih. Bukan hanya Thailand saja, Indonesia juga memiliki gajah ya, memiliki gajah, ada gajah Sumatera ya. Nah, di Thailand, gajah merupakan hewan yang sangat dihormati juga. Kemudian, di sini ada ikan tuna. Nah, ikan tuna merupakan komoditas ekspor ya dari Indonesia. Oleh Indonesia dikirim ke beberapa luar negeri ya, ke mancanegara ya. Kemudian di sini ada gambar sapi ya. Sapi juga merupakan hewan yang paling banyak ada di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara. Bahkan mungkin bulan Juli yang lalu anak-anak merasakan kan makan daging sapi, daging kambing ya. Itu dalam hari raya Idul Adha itu ya. Kemudian di sini ada ayam petelur ya, ayam petelur dan ada telurnya juga. Ternyata telur ayam ini merupakan suatu sumber protein yang bagus untuk pertumbuhan ya, pertumbuhan manusia ya gitu. Dan telur juga ini banyak sekali di pasaran dan dimanfaatkan oleh orang ya, oleh kita ya, termasuk ada yang kalau pagi sarapan dengan telur mata sapi, telur dadar, telur ceplok, bahkan ketika anak-anak beli nasi kuning juga itu pakai telur ya. Nah itu. Kemudian ayamnya itu bisa dijadikan sebagai sumber protein juga yang kita makan ya. Nah biasa kalau di hari raya itu banyak dicari nih ayam telur, ayam daging ya untuk dimasak jadi opor ayam. Nah kemudian, nah ini ikan cupang. Ikan cupang merupakan salah satu favorit peliharaan Bapak juga di rumah. Ya, Bapak sangat menyukai ikan ya. Mulai dari kecil sampai sekarang bahkan di rumah itu pasti ada ikan. Nah, ikan cupang ini ya tenar pertama kali itu dari Thailand ya. Di Thailand ini banyak sekali varietas jenis atau jenis-jenis ikan cupang ya. Mulai dari cupang Bangkok sampai ikan cupang pelakat. Bahkan para peternak di Indonesia itu dia mengambil bibit ikan cupang dari negeri Thailand ya. Ini adalah hewan-hewan yang merupakan komoditas ya yang ada di Asia Tenggara dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Nah, ternyata pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara juga ini dipengaruhi oleh kondisi geografis. Jadi ketika dia di pegunungan penduduknya, maka banyak yang perekonomian itu adalah bercocok tanam ya, seperti tanam padi di sawah, kemudian berkebun dan sebagainya. Kemudian ketika hidup di daerah pantai, maka penduduknya ini ekonominya adalah sebagai pelaut ya, nelayan ya, mencari ikan. Kemudian yang daerah pertambangan seperti di Irian Jaya, sana ada PT Freeport yang luar biasa sekali ya. Nah itu banyakan penduduknya bertambang ya. Nah, baik. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis di lingkungan sekitar, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Masyarakat biasanya menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar, ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Di gunung, penduduknya bertani. Di pantai, penduduknya ini mencari ikan.
Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lain. Ya, jangankan dengan negara-negara tetangga Asia Tenggara ya, seperti Malaysia, Thailand. Bahkan di Indonesia sendiri itu kegiatan ekonominya berbeda ya. Seperti Bapak di Kuningan itu kan daerah pegunungan, penduduknya banyak bercocok tanam. Nah, tapi Bapak kerja di Cirebon. Nah, di Cirebon ini karena dekat pantai, penduduknya banyak juga yang menjadi pelaut ya atau nelayan. Itu ya. Ternyata kondisi geografis berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara ya. Kita lanjut. Nah, ini ada beberapa sumber daya alam negara-negara ASEAN. Namanya Indonesia. Nah, ini sumber daya alamnya yang sangat jelas ya, ada pertanian, pertambangan ya, kemudian tempat pariwisata. Banyak sekali di Indonesia tempat pariwisata ya, bahkan di Kuningan, di Cirebon itu banyak sekali tempat-tempat pariwisata yang dikunjungi oleh turis-turis baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri sendiri. Nah, pertanian yang ada di Indonesia ini banyaknya adalah rempah-rempah. Ya, rempah-rempah merupakan suatu komoditas bangsa Indonesia yang sangat luar biasa sekali. Pada zaman sebelum kemerdekaan, orang-orang Eropa pergi ke Indonesia hanya untuk mencari atau membeli rempah-rempah. Nah, sehingga Indonesia bisa terjajah ya. Karena apa? Karena tadi sumber daya alamnya yang sangat luar biasa sekali. Sedangkan pada waktu itu Indonesia belum bersatu. Ya, setelah masa kemerdekaan, setelah awal-awal kemerdekaan, akhirnya Indonesia bisa bersatu dan mempertahankan sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian Malaysia. Ya, Malaysia ini sumber daya alamnya adalah pertanian, pertambangan yang sama dengan Indonesia. Kalau di Malaysia ini mereka banyaknya adalah di karet ya, karet kelapa sawit. Kemudian Brunei Darussalam ini sama pertanian pertambangan, tetapi di Brunei Darussalam ini yang sangat menonjol adalah pertambangannya, yaitu minyak buminya. Sehingga Brunei Darussalam adalah negara yang ada di ASEAN ini yang paling makmur dan subur ya. Nah, kemudian ada Singapura. Ya, Singapura ini merupakan suatu daerah transit, ya, suatu negara transit ya pelayaran internasional. Nah, di sana banyak sekali etnis-etnis ya di Singapura ya, etnis-etnis dari Melayu, kemudian India ya dan sebagainya ya. Karena Singapura ini merupakan pusat transit internasional dan pusat perdagangan terbesar di ASEAN. Kemudian ada Kamboja, pertanian pertambangan sama, kemudian Laos, Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Nah, Bapak tidak akan membacakan semuanya ya. Jadi intinya sumber daya alam ASEAN yang ada di negara-negara ASEAN ini terbanyak adalah di pertanian dan pertambangan. Nah, tuh. Kita lanjut. Kawasan berikut terletak di negara Thailand ya. Kalian anak-anak simak gambar tersebut ya, foto tersebut sangat luar biasa, indah sekali nih ya. Menurutmu ya, menurut anak-anak, kegiatan ekonomi apa saja yang dapat dilakukan negara tersebut? Nah, kalau anak-anak lihat, ini adalah daerah pegunungan. Sana juga ada sawah. Nah, maka kegiatan ekonomi yang dapat dilakukan negara tersebut adalah pertanian. Seperti yang tadi ditampilkan dalam gambar tadi ya. Thailand juga, ini pertaniannya juga sangat luar biasa sekali ya. Kemudian, kita simak baik-baik. Sini ada sebuah teks ya. Teks tentang hiu martil. Nah, hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis dan hangat. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil, sehingga membantu mereka membelokkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan, seperti mamalia. Nah, namun bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan, kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri ya. Nah, teks ini diambil dari sumbernya, ada terpampang di bawah ya. Nah, ini hiu martil ya anak-anak ya. Dia memiliki keistimewaan khusus. Kepalanya itu berbeda dengan hiu yang lain. Kepalanya berbentuk seperti martil ya. Bahkan matanya itu ada di ujung-ujung martilnya ya. Gitu. Nah, dari teks ini ya, dari teks yang Bapak tampilkan ini dan Bapak bacakan tadi, nanti anak-anak akan mencoba mencari ide pokok dari teks tersebut. Ya, apa saja sih ide pokok dari teks atau bacaan hiu martil ini ya? Tapi sebelumnya mungkin anak-anak mungkin belum ada gambaran apa itu sih ide pokok. Baik, kita simak baik-baik ya. Ide pokok dalam teks laporan. Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf ya. Jadi ide pokok ini adalah masalah utama. Ya, seperti tadi hiu martil. Nah, hiu martil ini
Masalah utamanya apa sih? Nah, idiomatikam tadi memiliki ciri khusus, ya, kepalanya bentuk seperti martil ya. Kemudian ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Dan ide pokok ini pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Jadi kita lihat di kalimat utamanya ya, ide pokok itu. Saat mendengarkan laporan secara lisan, ya, dengarkan dengan seksama agar kalian dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas ya. Jadi tadi setelah Bapak bacakan tadi kan, kalian dengarkan secara seksama supaya anak-anak bisa menemukan ide pokok tersebut ya. Baik. Nah, tugas kalian nanti dari teks ya atau yang tadi Bapak bacakan terkait hiu martil, tadi nanti anak-anak coba mencari ide pokoknya ya dalam diagram ini ya. Nah, ide pokoknya apa saja sih? Silakan ditulis di buku ya, Nanti hasilnya kalian sampaikan ke wali kelas kalian ya, seperti itu. Nah, saja yang bisa Bapak sampaikan. Sebelumnya kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama yang telah kita pelajari, hewan berkembang biak dengan 3 cara. Yang pertama adalah bertelur atau opipar, contohnya adalah ikan, ya, ayam, nah, dan sebagainya. Yang kedua, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan atau pipipar, contohnya kucing, kelinci, ya, gajah, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang unik tadi, bertelur kemudian melahirkan atau opo pipipar ya. Jangan sampai salah ya penyebutannya. Opo pipipar. Nah, ini merupakan ciri perkembangan makhluk hidup yang berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya ya. Tadi memiliki keistimewaan khusus tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah keadaan geografis ASEAN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi ya. Tadi seperti Bapak sampaikan, ekonomi di beberapa negara ASEAN ya itu kan berbeda-beda. Apalagi di Indonesia kan, tadi ada yang di pegunungan sebagai petani, di pantai sebagai nelayan. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah ide pokok ya. Ide pokok ini adalah gagasan ya yang ada dalam kalimat utama ya, seperti itu. Nah, dan mohon maaf tadi Bapak belum sempat memperkenalkan diri ya. Nama Bapak adalah Haji Witarsa, mengajar di SDN Kejaksan ya, SD Kejaksan yang ada di Jalan KS Tubun, dan di sana terkenal dengan STP-nya ya. Ya, ada bakso juga di sana. Dan Bapak tinggal di Kuningan, tapi Bapak kerja di Cirebon. Nah, itu saja perkenalan dari Bapak. Mohon maaf tadi Bapak sempat lupa memperkenalkan diri. Sekian, terima kasih ya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anak ya, untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.